kita ya dalam bulan ini dari Mazmur 119 ya, ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan minggu pertama dalam bulan Oktober kita diingatkan ya oleh Pendeta Frankie dalam khotbah beliau yang luar biasa ya, firman itu sebagai true guidance ya, bagaimana firman mengguide hidup kita. Yang berikutnya apa? Firman itu true knowledge, dan yang saya suka juga firman itu adalah true treasure, harta yang begitu luar biasa. Kita sebagai satu jemaat juga kita juga diingatkan untuk terus bisa menggali firman. Bahkan kita sudah ada jadwal ya, dalam setiap hari kita menggali Mazmur dari pasal berapa, ayat berapa, dan itu luar biasa banget ya. Nah, saya akan bagikan hari ini dari Mazmur 119, tapi khususnya nanti di stansa yang ke-13 ya. Nah, kalau sedikit saya memberitahu tentang latar belakang ya, dari Mazmur 119, penulisannya pakai pola akrostik. Pak, pola akrostik itu seperti apa? Saya mungkin bisa langsung kasih contoh ya. Akrostik itu huruf yang dijadikan kata ya. Mungkin contoh akrostik A. Aku memuji Engkau Tuhan. Itu contohnya. Kalau B dilanjutkan seperti apa? Bagaikan Raja Wali dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itulah sedikit gambaran tentang akrostik ya. Kalau kita lihat sesuai dengan abjad Ibrani. Kalau kita lihat di sini abjad Ibrani itu kalau kita lihat di Mazmur 119 khususnya ya, ada 22 stansa ya. Stansa itu apa? Itu bait ya. Dan setiap stansa itu ada 8 ayat ya. Makanya kalau kita total ayat di dalam Mazmur 119 itu ada 176 ayat. Jadi luar biasa banget ya kalau kita lihat di Mazmur 119 ini. Nah, siapa yang menulis buku Mazmur ini ya? Ada orang bilang Daud, tapi juga ada ahli-ahli yang mencoba, ini ada kemungkinan Nehemia ya, dan juga ada kemungkinan juga Ezra. Kalau kita belajar tentang Ezra ya, bagaimana dia itu ahli kitab, sehingga kalau kita lihat di Mazmur 119 penyajiannya juga sangat luar biasa. Jadi itu kurang lebih ya, tapi saya yakin siapapun yang menulis firman Tuhan itu tetap firman Tuhan yang luar biasa ya. Nah, saya berharap ketika kita sebagai satu jemaat, satu region khususnya ya, Faith and Love, kita dalam bulan Oktober ini kita makin mencintai firman Tuhan. Saya pribadi sangat bersyukur ya, dengan setiap hari kita harus membaca firman ya. Satu stansa itu luar biasa banget ya gitu. Dan karena kita terus mau belajar, nah hari ini saya bagikan ya bagaimana Daud yang begitu mencintai firman Tuhan ya. Kita akan lihat bagaimana ekspresi cinta si penulis ini ya terhadap Taurat Tuhan itu sendiri. Ketika saya coba dalami di Mazmur 119, saya jumpai ekspresi dari penulis ya, yang ada kemungkinan besar adalah Daud. Dikatakan ada kata cinta, mencintai, ada 12 ayat ya. Ada kata apa? Bergemar tentang firman Tuhan, tentang Taurat Tuhan, ada 2 ayat. Ada juga ekspresinya Daud tentang rindu kepada Taurat Tuhan, 6 ayat. Dan juga Daud mengatakan firman-Mu itu manis seperti di langit-langit yang ada di mulut saya. Itu ada 1 ayat. Nah, saya suka di sini nih, bangun pagi-pagi itu salah. Bangun pagi, ingat firman Tuhan. Ya, itu ekspresinya Daud ya. 1 ayat. Ada 5 ayat berkata,
berharap kepada Taurat. Tauratmu tidak kulupakan. Ada 8 ayat. Ada lagi merenungkan. Ada 7 ayat. Itulah ekspresinya Daud terhadap Taurat Tuhan. Ya, saya suka kalau ketika dijelaskan Taurat itu dicintai. Saya suka di ayat 113 di situ dikatakan versi yang lain ya. Karena Daud begitu mencintai firman Tuhan, dikatakan gini, dia tidak double mind ya. Bahwa intinya gini, dia begitu mencintai, hanya Taurat aja yang dia cintai. Ya, itu ekspresi-ekspresi Daud ya. Ekspresi apa lagi yang kita lihat? Di ayat 127 dikatakan gini, Taurat itu melebihi emas. Bahkan apa? Bahkan emas tua. Wow, saya lihat ya, Daud begitu menghargai Tauratnya Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah di-guide ya, setiap hari kita bahkan diarahkan satu stansa itu membantu kita. Saya mau tanya, apakah itu juga sangat berharga di dalam hidup kita? Apakah kita sudah mendalamin firman itu? Saya sangat menghargai ya saudara-saudari yang begitu menghargai firman Tuhan itu. Kalau tadi disebutkan tentang rindu, saya suka di situ ya, di ayat 20. Dikatakan gini, jiwa hancur hanya karena rindu kepada firman Tuhan. Wow, kalau dikatakan lain, penulis terkonsumsi, edik, kecanduan firman Tuhan, kecanduan Taurat Tuhan. Wow, itulah hati Daud. Makanya Daud dikatakan orang yang mempunyai hati seperti hatinya Tuhan. Nah, dalam bulan Oktober ini, apakah kita sudah edik terhadap firman Tuhan? Ya, atau kita edik yang lain? Ya, kita ingat sekarang zaman online ya, kita edik dengan gadget kita. Kita edik dengan game. Kita edik dengan apa? Dengan Facebook. Saya mau tanya, brother and sister, apakah kita juga setelah kita di-guide untuk terus mencintai firman Tuhan, saat ini kita punya nggak cinta kita kepada firman Tuhan? Daud dikatakan apa? Terkonsumsi. Hati dan pikiran kita terkonsumsi nggak oleh firman Tuhan? Ya, apalagi manis di langit-langitku. Berarti apa? Bayangkan ya, kalau kita merasakan di langit-langit manis itu kerasa banget ya. Saya mau tanya dalam hidup kita saat ini, di masa-masa yang nggak mudah ini, firman Tuhan masih menyenangkan nggak di dalam hidup kita? Bangun pagi, ingat Taurat, ingat firman. Mazmur 119 ayat 147 ya. Kalau kita lihat di sini, ya, bangun pagi, ingat Taurat Tuhan. Saya mau tanya saudara-saudari, ya, kalau kita bangun pagi, kita ingat apa? Ya, dikatakan gini, Daud berharap dan minta tolong. Jadi dia tahu, saya bangun, saya harus ngapain. Oh iya bro, saya bangun pagi juga minta tolong. Tapi gini, Ma tolong cuci piring, Pa tolong masakin air, Pa tolong siapin Zoom buat anak-anak. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Daud pagi-pagi langsung ingat Tuhan. Kita pagi-pagi ingat apa? Saya berharap kita juga punya ekspresi seperti Daud punya ekspresi terhadap Taurat Tuhan. Ya. Ayat 61, tidak dilupakan ya. Bahkan ketika sedang dijerat oleh orang fasik, tidak dilupakan. Mempertaruhkan nyawaku demi firman. Saat ini saya tahu kita lagi sangat sulit ya. Saya tahu saudara-saudari yang saya kenal di Ambon juga nggak gampang dalam hidupnya. Tapi saya mau tanya, masa-masa sulit kita masih ingat firman nggak? Setidaknya pagi-pagi kita merenungkan firman. Ya, kita punya, saya lebih suka ya, conviction tentang
personal time with God. Saya mau tanya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita masih punya nggak? Atau kita sudah lupa? Ingatan saya harus kerja, bro. Ingatan saya harus jalankan bisnis saya. Daud di masa kesukaran, dia tidak lupa Taurat Tuhan. Ya, bahkan waktu dia tersesat seperti domba, firman tidak akan terlupakan. Wow. Bahkan ya Daud di masa dia mungkin dalam kondisi spiritual dia nggak bagus. Dia tidak apa? Tidak lupa Taurat Tuhan. Saya tahu di dalam kekristenan kita, kadang kita mempunyai pergumulan ya. Nggak gampang, kita masih ingat ya. Atau bahkan kita lagi lemah secara rohani. Masih ingat nggak firman? Iya, dulu waktu saya Bible study. Firman itu membantu saya. Saya pengen mengembalikan hati saya. Saya pengen mendalami firman itu. Merenungkan. Daud apa dia? Merenungkan. Berarti apa? Diingat terus menerus. Kalau kita cinta kepada pasangan ya, dulu mungkin waktu kalian sedang jatuh cinta, apa yang terjadi? Kalian merenungkan ya. Waktu mandi, ingat wajah dari favorit ya. Waktu tidur, ingat pacar. Waktu kerja, ingat pacar. Daud, di setiap hidupnya, dia merenungkan firman Tuhan. Bahkan dikatakan apa? Siang dan malam. Saya mau tanya, brother, sister. Ya, saya berharap tema bulan Oktober ini tidak menjadi tema yang berlalu begitu saja. Tetapi akan membantu kita menjadi pribadi yang semakin mencintai firman Tuhan. Bro and sis, ini sebagai refleksi diri kita. Apa ekspresi cintamu kepada firman Tuhan saat ini? Minggu yang lalu ya, kita sebagai jemaat Ambon, kita tidak ikut ibadah gabungan ya. Tetapi kemarin saya bersyukur saya lihat khotbah Pendeta Agus ya di IG Jayapura. Saya sangat semangat ya. Saya encourage dan saya puji IG Jayapura, luar biasa ya. Saya dengar khotbah simple, praktikal, dan itu luar biasa banget ya. Bagaimana kemarin juga Bro Agus mengingatkan tentang proses jatuh cinta ya. Jatuh cinta kepada pasangan dari kenal, pendekatan, sampai akhirnya mencintai. Sama juga proses mencintai firman Tuhan pasti juga seperti itu ya. Gitu. Saya mau tanya brother sister saat ini, apa ekspresi kamu terhadap, apa ekspresi cintamu kepada firman Tuhan? Bro, sudah sulit begini bro, saya udah nggak ada ekspresi lagi kepada firman Tuhan. Masa sulit saat ini. Bro and sis, kita sama-sama yuk untuk kita bisa kembalikan hati kita. Ya. Saya berharap ekspresi kita tidak sekedar apa, copy paste aja firman, langsung saya sharing aja. Saya mau tanya, apakah itu ekspresi cinta kita kepada firman Tuhan? Ambil dari IG, TikTok, lalu saya sharing. Amin. Saya nggak bilang itu dilarang ya, enggak gitu. Tapi apakah ekspresi cintamu kepada firman seperti itu? Atau kamu mendalami firman setiap hari? Kamu buka firman, kamu baca firman, dan itu membantu diri kamu. Apakah ekspresi cinta? Oh, saya itu cinta kepada firman Tuhan. Kalau saya mendengar sharing dari orang, itu sudah bagian ekspresi cintaku, bro, kepada firman. Dia baca firman dan wow, bagus dalam hidupnya. Itu sudah ekspresi. Apakah seperti itu? Kamu kalau punya pasangan, ya mau nggak? Dia cuma copy paste dan dikasih kamu. Buat puisi, tapi puisinya dari orang. Kamu suka nggak? Pasti nggak mau ya. Kamu pengen suamimu lakukan secara orisinil. Asli. Jangan copy paste. Kata-kata indah dari buku langsung dikutip. Lalu dikatakan kepada pasangan. Apakah seperti itu? Saya berharap enggak ya. Apakah ekspresimu baca sepintas saja? Ya sudah saya baca, atau sekarang kebanyakan apa?
Orang buka, langsung saya tunjuk, oh iya ayat inilah. Oh inilah ayat yang akan menggait saya dalam hari ini. Apakah seperti itu? Ataukah, oh nanti bro, kalau Roh Kudus sudah berbicara kepada diri saya. Apakah seperti itu ekspresi cinta kita kepada firman Tuhan? Ya kalau tadi Daud ya, Daud tidak double mind. Dia fokus kepada firman Tuhan. Saya mau tanya, gimana ekspresi kita? Ya sudah, saya tetap membaca firman, tapi juga saya tetap fokus ke yang lain juga. Apakah seperti itu? Apakah kita juga gampang melupakan firman? Kalau kita ekspresi cinta kita kepada firman Tuhan, kita akan ingat terus. Kita waktu Bible study, kita gampang. Bahkan kita nggak buka ayat, kita tahu. Di buku ini, yuk kita buka. Silahkan buka. Wow. Saya berharap itulah ekspresi kita. Kita gampang ingat. Bayangkan bro and sis ya. Kalau kamu punya pacar atau punya pasangan tapi lupa tanggal lahir, lupa tanggal pernikahan, gimana? Kamu sedih nggak? Sama ya, bayangin kalau Tuhan lihat kita, dia lihat kita dan kita ini orang yang hafal, bahkan juga menghidupi dari setiap firman. Ya. Ekspresi cinta kita kepada firman Tuhan, saya berharap apa? Jangan kita lupakan, bahkan kita mengerti. Ya, ketika kita baca, kita ingat. Ya, ketika kita berbicara, ketika kita sharing kepada orang lain, kita ingat. Tetangga juga sudah ibadah ya. Mari tetap semangat ya. Semoga nggak terganggu ya. Nah, hari ini saya akan sharing ya dari bahasa teduh saya. Dari stansa yang ke-13, ya saya bersyukur karena kita setiap hari ya kita dikasih arahan ya, itu nggak harus kamu wajib kudu nggak ya, tetapi itu harus jadi keyakinan kita. Saya suka di stansa yang ke-13 abjad dari Ibrani, itu mem namanya ya, yaitu Mazmur 119 ayat 97 sampai 104. Nah, ini yang akan bagikan ya untuk kita semua, semoga membantu kita semua ya. Firman-Nya seperti ini ya, saya coba bacakan dengan cepat. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Apa yang saya belajar dan saya mau bagikan, ya. Luar biasa di sini ya, ketika kita mendalami firman Tuhan membuat kita lebih bijaksana. Di ayat 98, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Bro, apa itu bijaksana? Ketika saya coba ya dalami, bijaksana itu menggunakan akal budi, pengalaman, dan ilmu pengetahuan dengan tepat. Wow, inilah firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan akan membantu kita. Ya. Dalam hidup kita, pernah nggak kita menjumpai banyak orang pintar, tapi kok kayaknya nggak bijaksana? Ya, tidak menggunakan pengalaman dan ilmu pengetahuannya dengan tepat. Ketika ada masalah, ambil keputusan sembrono. Ketika ada pergumulan, kalau bahasa Ambonnya kalabur hidupnya. Bro and sis, kita diingatkan firman Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi mari kita teliti, kita selidiki, kita renungkan. Dan yang jelas kita lakukan firman itu. Kita baca. Cari sumber-sumber yang lain. Amin. Kemarin saya baca buku, kemarin saya beli buku
ya tentang dasar-dasar bahasa Ibrani. Saya tahu nggak gampang ya, tapi ketika saya coba lihat, ini bagus juga untuk saya bisa mengerti. Ya, kalau kita baca, kita mengerti bahasa Ibraninya, itu akan membantu kita lebih dalam lagi. Membuat kita lebih bijaksana daripada musuh-musuh kita. Kalau kita lihat di sini ya, saya nggak tahu apakah kita musuh kita orang lain ya. Saya berharap kita sebagai murid Yesus kita tidak punya musuh ya orang lain ya. Kalaupun bahkan orang memusuhi kita, kita jangan membalas mereka juga dengan memusuhi. Tapi saya mau tanya, iblis jadi musuh kita setiap hari. Kalau kita nggak dalam di firman, apa yang terjadi? Kita nggak akan lebih bijaksana. Kita gampang, kok saya gampang jatuh dosa ya. Bro and sis, mari kita dalamin firman Tuhan. Karena itu akan membuat kita bijaksana. Kalau kalian baca di 2 Tawarik tentang Daud, dikatakan apa? Bijaksana. Ya, makanya dia yang membangun rumah Tuhan. 2 Timotius dikatakan juga apa lagi? Orang bijaksana menjadi penilik jemaat. Pentingnya brother and sister bijaksana. Kalau di dalam leadership, pemimpin di kantor, kita cek ya, itu mereka orang-orang yang bijaksana. Saya bayangkan kalau murid Yesus harusnya kita menjadi orang yang paling bijaksana. Ada orang bilang hikmat, amin. Kalau di Inggris sama wise ya. Kalau di Indonesia ada hikmat ya. Tetapi saya mau tanya, apakah kita gunakan kesempatan itu untuk kita menjadi orang yang bijaksana dengan mendalami firman Tuhan? Cek. Kalau di kantor, biasa atasan apa? Mereka orang-orang yang bijaksana, yang bisa mengambil keputusan dengan tepat. Bahkan kita, bapak-bapak, di rumah, kita jadi orang yang bijaksana nggak? Saya berharap, salah satu cara terbaik, mari mendalami firman Tuhan dengan serius. Teman-teman yang lagi Bible study, teruskan itu. Karena firman akan membantu kita menjadi bijaksana, ya. Kalau kita lihat di sini, firman Tuhan apa? Memberikan kita apa? Hikmat, wisdom, wise, ya. Saya setuju banget. Ya, bahkan saya suka di sini apa? Menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Ya, nggak hanya membuat kita berhikmat loh, tetapi menuntun kita kepada keselamatan. Oh, bayangin ya, kalau kamu lagi nyetir mobil ya, kamu punya Google Map atau Waze ya, atau apa ya gitu. Terus kamu nggak ngerti tapi tidak menggunakan alat itu dengan baik. Bisa nggak kita sampai ke tujuan? Enggak ya. Kita bisa tersesat. Bahkan lebih bahaya kalau kita masuk ke daerah berbahaya. Ya, kita bisa celaka. Firman Tuhan bahkan dikatakan dari kecil harusnya apa? Sudah kita dituntun oleh firman Tuhan. Supaya hidup kita berhikmat. Supaya apa? Menuntun kita kepada keselamatan itu sendiri. Bro and sis, saudara-saudari, teman-teman, mari kita ambil waktu banyak untuk bisa mendalami firman Tuhan. Saya suka di sini ya. Firman Tuhan membuat lebih berakal budi ya. Ya. Apa kalau bicara akal budi? Saya coba cek itu bicara tentang apa? Pikiran yang sehat. Ada orang bilang kalau akal budi bicara tentang pikiran, tentang knowledge, tentang pengetahuan ya, tentang intelijensi. Kalau kita lihat di sini, firman Tuhan membuat kita lebih berakal budi. Bahkan apa? Daripada semua pengajarku. Ya, penulis bilang begitu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, siapa guru favorit kalian? Dosen the best-nya kalian siapa? Wah, saya suka banget kalau saya diajar oleh dosen ini. Ada ya, kalau kita pasti kita punya dosen kesukaan kita. Tetapi di sini dibilang apa? Firman membuat kita lebih berakal budi dari semua pengajar, semua guru, dosenmu. Tanpa mengabaikan profesi mereka ya, kita hormat ya kepada mereka. Tetapi firman membuat kita lebih berakal, lebih mengerti ya, understand, paham. Bahkan apa? Lebih mengerti daripada orang tua.
Lebih mengerti daripada orang yang mungkin klaim dirinya lebih mengerti. Wow, luar biasa ya. Nah, ada dulu waktu saya sharing Bible dengan orang ya, dia bilang gini, Pak, saya ini nggak pintar sehingga saya tidak bisa menggali firman dengan lebih baik. Menurut saya itu kebalik ya. Kalau kita lihat di sini ya, firman Tuhan itu memberikan kamu hikmat. Berarti apa? Justru karena kita menggali firman Tuhan dengan lebih dalam, kita jadi orang apa? Yang berakal budi. Makin pintar. Karena firman adalah Allah sendiri. Jadi luar biasa banget ya. Jadi jangan pikir pintar dulu baru bisa menggali firman. Enggak. Justru karena kita menggali firman, meneliti, menyelidiki, merenungkan, itu membantu kita berakal budi. Jadi PR kita sekarang apa? Gimana kita persisten dan konsisten menggali firman Tuhan itu sendiri. Jadi kita punya firman yang luar biasa loh. Ya, sedikit ya, saya mau kita bersyukur ya, Tuhan itu baik. Mungkin bagi yang kuliah di biologi atau dokter tahu ya, ini sedikit aja saya bagikan. Kita diberkati dengan otak yang luar biasa. Ya, sedikit mungkin ini bisa merefresh kita dan membuat kita makin bersyukur ya. Otak manusia itu apa? Mengontrol semua fungsi tubuh manusia ya. Otak itu ada di kepala ya, kita tahu semuanya ya. Tapi juga saya bersyukur kalau Yesus itu ada di kepala ya. Yesus itu kepala jemaat. Amin. Karena apa? Semua fungsi jemaat harusnya berpusat kepada Yesus. Sama juga dalam hidup kita sebagai manusia, otak mengontrol semua fungsi tubuh kita. Jadi bayangin kalau yang terpenting ini tidak berubah cara pikir kita, akal budi kita, gimana kehidupan kita sehari-hari? Ya, sedikit lagi, otak itu terus beraktivitas meskipun saat kita sedang tidur. Ya, luar biasa banget ya, saat tidur masih dia berproses ya, lebih hebat dari komputer paling canggih. Kalau sekarang paling canggih Pentium berapa? I7 kah atau sudah ada i9, i10 ya. Pokoknya yang paling canggih pun otak kita lebih hebat. Luar biasa nggak Bro Ensis? Kenapa kita nggak bersyukur? Kenapa kita nggak, wow, saya mau gunakan pikiran dari Tuhan itu untuk menggali firman. Kecepatan neuron mengirim informasi 240 km per jam. Pembalap motor berapa? Kurang lebih gitu ya, ada yang 300 ya. Tapi ini udah sangat cepat. Ya. Itu kayak prosesornya, cepat. Hebat banget ya otak kita. Struktur otak berubah saat mempelajari sesuatu yang baru. Saat kita belajar sesuatu yang baru, struktur otak kita bisa, saat kita mungkin mengeritkan kening kita ya, di dalam otak kita itu fleksibel, dia bisa berubah. Ada penelitian begini, otak yang begitu luar biasa ini ya, bayangkan kalau dipakai 50%. Penelitian mengatakan begini, kebanyakan manusia cuma memakai fungsi dengan baik itu 10% dari otak manusia ini. Bayangkan ya, 10% loh. Bayangkan kalau 50%. Luar biasa. Bro and sis, kita diberkati Tuhan dengan otak yang begitu luar biasa. Yang jadi pertanyaan, kita mau nggak melatih otak kita? Saya merasa ketika kita menggali firman Tuhan, bayangin ya, wah firman adalah Allah, terus kita gali, bayangkan ya, akan membantu proses otak kita semakin lebih baik. Bahkan apa? Fungsinya mungkin nggak 10% bro, saya mau 40%. Bayangin 40% udah jadi apa hebatnya. Bayangkan 50%. Bayangkan 80%. Luar biasa ya. Bro Encis, saya berharap ketika saya menjelaskan sedikit ini membantu kita semua. Makin kita amazed ke Tuhan. Dan makin semangat menggali firman supaya saya bisa lebih berakal budi lagi. Jangan berpikir gini,
saya ini orang bodoh. Enggak. Saya orang enggak pintar, bro. Saya punya kelemahan banyak. Itu alasan aja. Kalau kita lihat secara faktual di sini ya, otak kita itu luar biasa. Hanya satu mungkin, karena kita nggak latih. Gimana latihan? Mari kita menggali firman. Mari kita baca firman dengan lebih baik. Amin. Poin berikutnya, satu poin lagi. Semoga membantu kita semua di sini ya. Firman Tuhan membuat kita lebih waspada. Ya. Ayat 101, terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Wow, luar biasa ya. Membuat kita waspada. Ini ada gambar apa? Gambar alarm. Kalau kita di mall, di kantor-kantor besar ya, ada ya kayak alarm. Tujuannya apa? Ketika ada bahaya, otomatis itu bisa mengingatkan kita. Ya. Sama di sini bro and sis. Firman Tuhan itu adalah alarm hidup kita. Biasa kalau alarm nggak enak ya, bangun pagi ada alarm, aduh saya harus bangun pagi ya. Karena supaya kita apa? Bangun, mandi, sekolah atau kerja. Alarm tanda bahaya supaya kita nggak celaka. Sama bro and sis, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Saat kita mendalami firman Tuhan, itu akan membantu kita lebih waspada. Kenapa kadang kita nggak waspada? Kenapa kita hidup sembarangan? Karena mungkin kita nggak ada alarm itu. Karena kita nggak menggali firman dengan lebih dalam lagi. Kita malas menggali firman, kita nggak bertekun. Makanya hidup kita gampang sekali kita jatuh. Yang jadi pertanyaan, saudara-saudari sekalian di sini. Mau nggak kita set up alarm? Ya alarm itu perlu di set up. Pagi-pagi kamu malam sebelum tidur pencet ya. Mungkin HP kalian atau jam waker kalian. Saya mau tanya, kita mau nggak serius menggali firman? Itu bagus buat alarm hidup kita. Terutama apa? Kalau sesuatu yang mengganggu kita. Yang menggoda kita untuk berbuat jahat. Saya sedih. Takutnya kita sudah punya alarm, tetapi kita pun langgar alarm. Kita matikan alarm. Saya berharap firman membantu kita semakin lebih waspada. Bagi anak-anak muda, tapi menurut saya, bagi kita semua ini penting ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Bagi anak-anak muda, bagi kita semua di sini, kalau mau kelakuan kita bersih, jaga sesuai dengan firman-Mu. Mari kita lakukan itu, kita seriusin itu. Supaya hidup kita aman. Supaya apa? Kita senantiasa waspada saat ini, bro and sis, anak-anak muda, ya. Apakah alarm itu masih aktif dalam hidup kita? Apakah firman masih aktif dalam hidup kamu? Saya tahu godaan banyak sekali ya. Saya jujur, saya rindu kegiatan banyak secara offline lagi. Online ini bikin orang, saya pribadi jujur, saya bergumul dengan kegiatan online ini. Saya nggak tahu Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Tetapi mari kita jaga diri kita. Mari kita banyak waktu untuk bisa mendalami firman Tuhan. Apa yang kita bisa belajar hari ini? Dari stansa yang ke-13 ini. Ya. Bro and sis, kita diingatkan ya. Ya. Banyak stansa yang pasti membuat kalian semangat. Bro, saya semangat dengan stansa yang ke-8. Amin. Semoga ini membantu kita. Stansa ke-13, firman Tuhan membuat lebih bijaksana. Firman Tuhan membuat apa? Membuat lebih berakal budi. Firman Tuhan membuat lebih waspada. Tips ini yang kita lakukan. Kalau sekarang ada 6M ya,
Saya buat ada 4M. Ya, kalian mau yang mana silahkan ya, merenungkan. Ya, saya suka merenungkan ya. Ini Daud kasih contohan. Mazmur 1 ayat 2, merenungkan, teringat terus, entertain oleh firman setiap hari, meneliti. Ezra si ahli kitab. Ya, kalau kita namanya ahli ya berarti dia meneliti firman dengan lebih bagus. Makanya ada kemungkinan dia yang menulis di Mazmur 119, menyelidiki ya orang Yahudi di Berea ya, lebih baik hatinya, noble karakter mulia ada karena apa? Menyelidiki firman Tuhan. Dan M yang keempat saya suka ya. Kalau kita tidak menghidupi sama aja, makanya apa? Kita hidupi, kita praktekkan. Kalau baca firman, saya perlu meminta maaf. Oke, ya maafkan. Saya nggak boleh balas dendam. Oke, hidupi itu. Saya perlu mengasihi dia. Ya udah, praktekkan. 4M ini membantu kita semua. Itu tips yang mungkin kalian bisa cek, terus kalian juga lakukan. Ini akan membantu kita semua. Semoga membantu kita semua dan Tuhan dimuliakan. Happy Sunday and God bless. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini sangat bersyukur kami bisa diingatkan lagi oleh firman-Mu. Firman yang membantu kami lebih bijaksana, lebih berakal budi, dan bahkan membantu kami, membantu saya bisa lebih waspada lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kiranya firman-Mu yang begitu luar biasa, kami bisa ambil secara serius Tuhan. Kami mau konsisten Tuhan, sedikit demi sedikit mendalami firman Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya Mazmur 119 sangat bagus dan bahkan setiap ayat, setiap stansa bagus bagi kita semua. Mendoakan agar kami senantiasa sehat, Engkau jaga selalu dan senantiasa menikmati berkat Engkau. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.